Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya di Ketapang Demokrasi. Ketapang Demokrasi kami akan memberikan apa yang beliau tidak bisa sampaikan. Kali ini saya bersama seorang ketua partai Perindo yang juga adalah seorang mantan atlet yang pernah membawa nama Ketapang sampai ke tingkat dunia. Selamat sore, Selamat sore, Bung. silakan perkenalkan diri Anda. Ya, baik, terima kasih. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Ketapang Demokrasi hari ini. Nama saya Damianus Yordan. Saya Ketua Partai Perindo Kabupaten Ketapang dan saat ini sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR dari Dapil 2 meliputi Kecamatan Simpang 2, Simpang Hulu dan Kecamatan Sungai Laur. Dan saat ini saya juga nanti akan menjelaskan mengapa saya memilih partai politik sebagai alat perjuangan saya. Yang pertama adalah saya mempunyai latar belakang atlet, kemudian dari latar belakang atlet prestasi yang saya raih membuat saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil selama 18 tahun. Saya menjadi anggota ASN dan setidaknya pengalaman ini menjadi bekal saya untuk memperjuangkan hak-hak kami dari dunia olahraga, dari dunia pemuda, dunia pertanian yang saya cintai. Dan saat ini saya tidak lagi menjadi ASN. Dari seorang atlet tingkat dunia, habis itu jadi ASN, Bang. Ya, Apa yang membuat Abang memilih politik sebagai jalan Abang selanjutnya nih? iya, karena saya sudah pernah menjalani sebagai ASN, jadi saya tahu tentang tata kelola pemerintahan setidaknya. Karena dua kabupaten ini membuat saya punya banyak pengalaman. Akhirnya saya melihat bahwa kemana perjuangan itu harusnya lewat pintu mana. Nah, saya melihat satu-satunya jalan adalah melalui pintu politik. Oleh karena itu saya tekuni ini menjadi satu bidang yang akan menjadi tantangan challenge buat saya. Dan kebetulan saat ini saya diberi kepercayaan oleh pimpinan partai politik di Jakarta, Pak Ariton Sudibyo. Saya menjadi ketua partai Perindo di Ketapang. Nah, melalui partai ini saya bisa leluasa sekali untuk berkreasi, berinovasi untuk bagaimana caranya kita bisa memperjuangkan hak-hak yang selama saya menjadi ASN, saya menjadi atlet belum tercapai. Oleh karena itu, melalui pintu partai politik, kebetulan saya sebagai ketua partai, saya akan pergunakan ini sebaik-baiknya untuk menyampaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPR bila saya nanti terpilih. Oke, Bang, tadi Abang bilang Abang tuh dari Dapil 2. Dapil 2 ya? Ya. Abang kenal nggak Dapil Abang nih? Seberapa kenal Abang dengan Dapil Abang dan ada potensi apa di sana? Apa bisa ceritakan nggak? Iya, kalau saya berasal dari Dapil 2 yang meliputi Kecamatan Sungai Laur, Kecamatan Simpang 2 dan Kecamatan Simpang Hulu. Sebagai anak pedalaman yang lahir dan besar tumbuh berkembang dari sana, saya melihat bahwa kami di anak-anak pedalaman itu sebenarnya masih banyak menggantungkan kehidupan kami, urat nadi ekonomi kami di sumber daya alam. Nah, sumber daya alam seperti pertanian, sekarang perkebunan yang begitu sangat masif ya menjadi urat nadi perekonomian masyarakat. Melalui perkebunan kelapa sawit mereka sangat hidup saat ini. Ekonomi naik, anak-anak sekolah, kemudian secara ekonomi berkembang. Nah, oleh karena itu saya melihat ini potensi yang harus kita jaga. Tetapi ada satu kendala, Bung, yang paling menohok hati saya, yaitu soal legalitas tanah. Nah, kita ketahui bahwa kita kan memiliki kebun, memiliki sawah, tetapi legalitas atas kebun, atas sawah itu saat ini menjadi kendala bagi kami. Karena apa? Karena tanah yang dikuasai oleh masyarakat secara turun-temurun itu sudah berada di HGU orang. Jadi ini yang menjadi tantangan buat saya. Kok tanah yang menjadi milik kami, milik masyarakat yang sudah turun-temurun itu kami tidak bisa membuat surat. Karena apa? Ini sudah dalam HGU orang. Nah, inilah yang menjadi titik perjuangan kami soal legalitas tanah. Kemudian yang lain tentu mengalir saja. Karena saya berasal dari rahim olahraga pemuda, tentu potensi-potensi anak muda ini bisa kita kembangkan. Misalnya anak-anak yang memang suka berolahraga bidang lari misalnya, kita ingin mencetak atlet-atlet prestasi seperti dulu. Dan olahraga ada menterinya, Bung, Menteri Pemuda dan Olahraga. Oleh karena itu saya kira wajib untuk kita
menggunakan turunan daripada aturan-aturan yang ada di kementerian itu untuk sampai ke tingkat kabupaten. Misalnya aturan apa? Kalau atlet bisa berprestasi tingkat nasional PON, dia bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Dan banyak sekali atlet-atlet kita sudah menjadi anggota ASN saat ini. Itu artinya merubah stigma orang atlet tidak bisa bekerja di sektor formal. Kemudian bisa menjadi anggota TNI dan Polri. Saat ini hanya satu-satunya melalui prestasi. Nah, oleh karena itu tidak semua pasti orang yang bisa berprestasi di olahraga, tapi yang berprestasi kita akan salurkan melalui jalur yang lebih dihargai lah. Lebih dihargai. Begitu, Bung. Oke. Kalau nih misalnya Abang akhirnya terpilih, Ya. apa yang pertama Abang akan lakukan, Bang? Oh, saya pasti pulang ke kampung, pulang ke desa, di mana pemilih-pemilih saya yang tadinya dengan euforia kemenangan, ini hayalan kita. Iya. Supaya nanti kita hari pertama kita pergi ke mereka. Kita sampaikan ucapan terima kasih pertama, dan sekarang mulai bekerja. Saya mewakili kalian memberi mandat kepada saya untuk saya menyampaikan ke eksekutif, karena di sini kan ada gabungan eksekutif dan legislatif. Iya. Ya, artinya pengguna anggaran terbesar, pengguna anggaran yang mutlak itu adalah di eksekutif. Legislatif tentu bersama-sama dengan kami, dengan eksekutifnya merumuskan apa yang langkah-langkah meningkatkan ekonomi yang tadi menjadi visi misi saya. Oke, pertanyaan harus adil nih. Tadi kalau misalnya terpilih, kalau misalnya tidak terpilih nih, Bang. Oh iya. Apa yang Abang akan lakukan, Bang? Jika nanti misalnya kemungkinan terburuk saya Ya. tidak terpilih, Iya. saya adalah mantan petarung. Saya adalah petarung. Saya tidak akan berhenti sampai hayat menutup mata, Iya. hayat mengambil, ajal menjemput. Saya akan tetap berjuang untuk anak-anak yang tidak mampu. Di rumah saya saat ini ada 9 orang. Anak-anak tidak mampu, putus sekolah. Saya tampung mereka dengan kasih sayang. Saya hidup mereka, dan beberapa di antaranya sudah bisa mengangkat nama mereka sendiri, daerah, dan barangkali nanti akan mencetak lagi juara-juara tinju. Itu harapan saya, dan saya tidak akan pernah berhenti untuk berbuat untuk kaum kita. Oke. Ini sebelum kita tutup nih, ada nggak kira-kira yang mau Abang sampaikan? Tapi jangan kampanye, Bang, ya. Cuman sampaikan aja apa yang Abang sampaikan. Silakan. Statement terakhir buat teman-teman di Ketapang Demokrasi dan masyarakat Ketapang saya secara umum, dan khususnya Dapil 2 Ketapang, berilah kesempatan kepada orang yang belum punya kesempatan, diberi kesempatan saat ini. Karena saya akan mempergunakan kesempatan itu sebaik-baik mungkin untuk kepentingan masyarakat di Dapil 2, Sungai Laur, Kecamatan Simpang 2 dan Simpang Hulu. Oke, siap. Oke, itu saja ada wawancara saya dengan seorang ketua Partai Perindo dan juga seorang calon legislatif dari Dapil 2, yaitu Pak Damianus Yordan yang pernah mengangkat Ketapang sampai ke tingkat dunia. Oke, ikuti terus kami di Ketapang Demokrasi karena kami akan memberikan sosok-sosok caleg melebihi apa yang Baliho bisa sampaikan. Kami adalah Ketapang Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.